Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penyuluhan mengenai pemeliharaan sapi Bali. Sebelumnya, di sini saya melakukan penyuluhan menggunakan media seperti ini karena pada saat pandemi saat ini, perkumpulan massa itu sangat dilarang atau sangat diminimalisir untuk terjadinya eh, untuk mengurangi terjadinya penularan COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat media penyuluhan menggunakan PowerPoint dan nantinya akan saya buat video untuk di-share di YouTube. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pemeliharaan sapi Bali yang disusun oleh saya sendiri. Nama saya Cikal Bedinata. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada biodata saya. Di sini hanya sekilas ya. Baik, lanjutnya. Sapi Bali sendiri merupakan sapi lokal Indonesia yang berasal dari Pulau Bali, serta keturunan dari banteng yang telah mengalami domestikasi selama ratusan tahun. Sebagai akibat dari domestikasi tersebut, ukuran dari sapi Bali ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan banteng. Jadi intinya seperti ini. Dahulu sapi Bali ini merupakan keturunan dari banteng. Nah, lama-kelamaan mengalami domestikasi sehingga sapi Bali ini mengecil. Yang tadinya banteng yang gede itu menjadi seperti kecil. Seperti sapi Bali yang pada umumnya kita lihat pada saat ini. Oke, next. Nah, di sini ada ciri khas sapi Bali. Yang pertama itu bulunya yang halus, mengkilap, dan pendek. Umumnya sapi betina dan anak ikan jantan berwarna merah atau kuning coklat. Kaki dan perut bagian bawah berwarna putih, serta bagian pantat membentuk putih setengah lingkaran. Dari gumba sampai ekor berwarna hitam dan memiliki tanduk yang panjang. Tinggi dari sapi Bali jantan dewasa mencapai 130 cm dengan bobot antara 350 sampai 400 kg. Itu secara umum. Sedangkan untuk yang betina antara 250 sampai 300 kg. Namun, jika dilakukan sistem penggemukan, bobot sapi bisa mencapai 500 kg pada umur 6 sampai 8 tahun. Sapi Bali yang murni hanya bisa ditemukan di Bali. Nah, di sini ada cara pemilihan bakalan sapi. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan pemeliharaan sapi Bali, kita itu harus mencari atau memilih bakalan sapi yang baik. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Nah, yang pertama itu kaki tidak cacat. Karena kaki ini juga menunjang bagaimana pada saat sapi berdiri. Kalau misalnya kakinya cacat, sapi akan kesulitan ketika bergerak seperti itu. Kemudian di sini ada mulut tampak datar. Selanjutnya, perut dan tulang rusuk sapi tidak melengkung ke dalam. Kemudian punggungnya sejajar dan tidak melengkung. Selanjutnya, memiliki leher tebal, kuat, dan bergelambir. Nah, dan yang terakhir, memiliki kepala yang besar, tetapi tetap seimbang dengan badannya. Seperti itu. Selanjutnya, pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini terbagi dari sanitasi dan perkandangan, manajemen pakan, kesehatan, itu sanitasi. Seperti yang kita ketahui, sanitasi sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ternak sapi melalui kebersihan. Dengan sanitasi yang baik, ternak sapi dapat terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Selanjutnya ada beberapa tindakan sanitasi yang wajib dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan kandang. Caranya, merancang ventilasi kandang agar aliran udara dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi di kandang itu sebaiknya kita merancang ventilasi. Nah, yang nantinya ventilasi ini bisa memperlancar udara yang masuk. Jadi udara masuk dan udara yang keluar itu bisa berjalan dengan lancar.
Kemudian merancang bangunan kandang agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang. Nah, perlu diketahui sama halnya dengan manusia dan tumbuhan, hewan atau ternak sapi Bali ini juga membutuhkan sinar matahari. Nah, maka dari itu dalam merancang bangunan, kalau bisa pada saat sinar matahari pagi itu dapat mengenai atau mendapatkan atau sapi ini mendapatkan sinar matahari tersebut. Kemudian tidak membiarkan kotoran sapi menumpuk di kandang. Nah, usahakan ketika pagi atau setiap pagi biasanya kotoran sapi itu dibersihkan, jangan sampai menumpuk karena bisa saja nantinya ini menjadi agen penyakit juga seperti itu. Kemudian di sini segera membersihkan sisa pakan yang tercecer di lantai kandang maksudnya. Nah, kenapa seperti ini? Karena biasanya di lantai kandang itu menjadi alur lalu lintas untuk orang atau pekerja kandang itu menjadi lalu lintas jalannya, sehingga takutnya nanti ketika pakan di bawah akan terinjak. Nah, nantinya kita tidak tahu pakan yang terinjak itu telah mengalami mengandung kotoran atau bakteri semacamnya yang akan nantinya berpengaruh buruk terhadap sapi seperti itu. Dan di sini menjaga kebersihan badan sapi, salah satunya dengan cara memandikan. Badan sapi terutama pada bagian kulit seringkali kotor akibat kulit ari yang mengelupas atau debu atau lumpur yang melekat bersama dengan keringat dan lemak sapi. Kulit yang kotor ini dapat menyebabkan hal-hal yang merugikan, diantaranya radang kulit, menyulitkan sapi untuk membuang zat yang merugikan melalui keringat, sapi kesulitan untuk mengatur suhu badannya, dan mengganggu kenyamanan sapi sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Next. Di sini juga ada cara membersihkan pakan atau memperhatikan kebersihan pakan. Caranya, menghindari pemberian pakan yang tercemar oleh bahan-bahan yang membahayakan. Contohnya seperti tanah ataupun lumpur atau yang kotor, hama, ulat, jamur atau cendawan, terkontaminasi logam seperti besi atau Fe, seng atau Zn, dan lain-lain. Kemudian, racun alami pada pakan hijauan seperti daun koro, beberapa jenis daun ketela pohon, turi bunga merah, dan lain-lain. Ini ada perkandangan. Dalam membuat kandang sapi, harus memperhatikan lokasi kandang. Lokasi kandang yang baik adalah yang daerahnya jauh dari pemukiman penduduk, tetapi mudah dijangkau dan diawasi jarak kandang sapi dari rumah minimal 10 meter. Dan harus mendapat sinar matahari yang cukup agar kesehatannya terjaga. Kemudian pada umumnya kandang yaitu terdiri dari kandang kelompok dan kandang individu. Kandang kelompok tersendiri adalah di mana sapi diletakkan berjejer tanpa pembatas, sedangkan individu menempati kandang sendiri dan geraknya pun terbatas. Sedangkan kandang individu adalah kandang yang dibuat sekat antara sapi satu dengan sapi lainnya. Ukuran kandang pejantan dewasa 1,5 dikali 2 atau 2,5 dikali 2 meter. Sedangkan untuk kandang betina dewasa 1,8 dikali 2 meter dan anak sapi berukuran 1,5 dikali 1 meter tiap ekor. Dengan tinggi lebih kurang 2 sampai 2,5 meter, sedangkan suhu kandang 25 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 70%. Nah, di bawah ini kita bisa melihat di sini ada perbedaan antara kandang kelompok dan kandang individu. Oke, selanjutnya pakan. Nah, dalam pakan itu ada syarat pakan yang baik. Yang pertama itu pakan tersebut memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh sapi, diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, pakan tersebut disukai ternak, palatabilitasnya tinggi. Nah, jadi maksud dari palatabilitasnya ini, jadi pakan tersebut itu suka ternak. Pokoknya ternak itu sukalah makannya, seperti rumput dan sebagainya. 3.
Pakan yang diberikan harus bersih dan tidak tercemar oleh kotoran atau bibit penyakit yang nantinya dapat mengganggu kesehatan maupun kebutuhan nutrisi sapi tersebut. Yang keempat, pakan yang diberikan tidak boleh busuk dalam keadaan yang rusak atau terkontaminasi jamur, cendawan, atau sebagainya. Yang kelima, hindari pemberian pakan berembun ataupun basah yang dapat memicu terjadinya kembung atau blot pada sapi. Jadi untuk poin yang nomor 5 ini, biasanya kan ada pakan, biasanya ngaritnya itu pagi, mengambilannya di kebun itu pagi. Nah, seharusnya pakan itu didiamkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air pada pakan tersebut yang nantinya akan berakibat fatal ketika dikonsumsi oleh sapi. Next, ini ada jenis hijauan. Hijauan sendiri merupakan bahan pokok utama dari sapi potong. Nah, jadi hijauan ini merupakan bahan pakan utama. Nah, jenis hijauan yang dapat diberikan diantaranya rumput unggul, rumput lokal, leguminosa, limbah pertanian, dan agroindustri. Beberapa contoh hijauan pakan unggul berupa rumput gajah, rumput raja, rumput staria, dan rumput odot. Konsentrat. Konsentrat sendiri merupakan campuran dari beberapa bahan pakan untuk melengkapi gizi yang kurang dari pemberian pakan hijauan. Bahan pakan konsentrat yang dapat diberikan pada ternak sapi potong biasanya adalah dedak padi, bungkil kelapa, jagung giling, bungkil kacang, tanah, ampas tahu, ampas kecap, dan lain-lain. Atau dapat juga memberikan konsentrat pabrikan yang telah diformulasikan dalam pembuatannya. Nah, di sini ada pakan tambahan atau feed supplement. Yang mana feed supplement ini merupakan pakan opsional tambahan yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ternak sapi potong agar lebih cepat, mencegah penyakit, dan melengkapi ransum pada ternak. Yang mana feed supplement ini terdiri antara lain campuran vitamin dan mineral, contohnya premix B, premix A, mineral B12, dan lain-lain. Feed supplement biasanya diberikan 1% dari total ransum. Di sini ada kesehatan ternak. Salah satu yang berpengaruh pada produktivitas ternak yaitu program kesehatan. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan kesehatan sapi supaya tetap sehat dan produktif. Jika sapi terkena penyakit akan menyebabkan kerugian bagi peternak akibat penurunan bobot, kualitas, dan penambahan biaya pengobatan dan perawatan. Usaha pencegahan dan pengendalian penyakit yang sangat diperlukan agar sapi yang dipelihara tetap sehat. Di sini ada beberapa karakteristik antara sapi sehat dan sapi sakit. Yang pertama yang bisa kita lihat pada sapi sehat, yang pertama nafsu makannya baik. Yang kedua aktif dan tanggap terhadap perubahan situasi dan sekitarnya. Gerak tubuh seimbang, mata jernih dan tidak ada perubahan pada selaput lendir. Hidung lembab, kulit rambut halus mengkilat, dapat diistirahat dengan tenang, kepadatan dan warna feses normal. Frekuensi napas teratur 20-30 kali per menit. Denyut nadi 50-60 kali per menit. Suhu tubuh normal 38,5 sampai 39 derajat. Sedangkan di sini ada sapi sakit. Yang pertama ciri-cirinya yaitu nafsu makan dan minum menurun. Keluar leleran lendir tidak normal dari mata, hidung, mulut, atau hidung kering. Mata sayu, cekung dan cenderung mengantuk. Telinga terkulai. Bulu kotor, tidak berkilau dan berdiri, gerakan lesu, sulit berdiri atau berjalan. Feses diare atau keras, kulit tidak elastis, hidung dan mulut kering, demam, frekuensi napas dan denyut tidak normal. Sapi terpisah dari kelompok. Sapi yang sehat dan sapi yang sakit bisa kita lihat ya perbedaannya yang sehat dan sakit di sini. Oke, selanjutnya penyakit yang rentan terhadap sapi, di antaranya cacingan, skabies, dan jembrana. Nah, nanti saya akan jelaskan ketiga penyakit. Ada cacingan. Nah, bisa dilihat dari gejala klinisnya, cacingan pada ternak sapi umumnya berjalan secara kronis atau dalam waktu yang lama, sehingga pada awal serangan gejala sulit untuk diamati. Secara umum, sapi yang terserang cacingan badannya kurus,
bulu kusam dan berdiri, mengalami diare atau bahkan konstipasi atau sulit buang air besar, nafsu makan menurun dan terkadang mengalami anemia. Untuk pencegahan dan pengobatan, kelompok tani harus mengusahakan kandang tidak sering lembab serta mengontrol kebersihan rumput yang dimakan ternak sapi. Tindakan lainnya harus dilakukan adalah dengan memberikan obat cacing serta secara rutin dan berkala, biasanya 3 bulan sekali. Ada skabies. Ciri-ciri umumnya, sapi yang terserang penyakit kulit ini sering menggigit bagian tubuhnya, terkadang menggosok-gosok badannya di kandang. Kondisi lebih lanjut, kulit akan terlihat luka. Lainnya, bulu atau akan rontok atau terkelupas, keluar cairan dan kulit akan mengeras serta timbul kerak berwarna abu-abu pada bagian tubuh sapi dan terkesan kaku. Untuk pencegahan dan pengobatan, poktan ternak harus menjaga kebersihan sapi dan juga kandang sapi. Selanjutnya, hewan yang terkena penyakit kulit harus dipisahkan dan diberikan obat seperti ivermectin, salep komapos, dan penyemprotan asuntol. Penyakit yang terakhir ini adalah jembrana, yang mana penyakit jembrana ini sangat rentan terhadap sapi Bali. Nah, gejala klinisnya yaitu sapi akan mengalami demam selama 3-5 hari berturut-turut, pembengkakan kelenjar limfe, yakni terdiri dari ketiak, dada, leher, dan perut, sebesar telur ayam, feses lembek, terkadang bercampur darah, keringat darah pada mata, air liur, dan ingus, serta ternak yang bunting di atas 6 bulan mengalami keguguran. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, cara pencegahannya melakukan vaksinasi jembrana sebelum ternak terserang penyakit. Misalnya, diisolasi atau dipisahkan ternak yang sudah terkena jembrana, lalu diberikan antibiotik, serta dilakukan penguburan jika ternak telah mati dan dilakukan penyemprotan di kandang. Nah, mungkin itu saja penyuluhan mengenai pemeliharaan sapi Bali. Apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan di hati para rekan-rekan sekalian, saya minta maaf, dan kebenaran itu dan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir kata saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.